Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq? Selintas kemarin sudah kita bicarakan. Jadi ketika Umar bin Khattab bersahadat, ya, di hadapan Rasulullah SAW, yang ketika itu sedang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam di kaki bukit Syafa, itu ketika beliau bersahadat, itu luar biasa kegembiraan para sahabat, ya. Mereka bertakbir, suara takbirnya itu sampai menggema ke Ka'bah, ke masyarakat yang ada di Ka'bah, menggetarkan. Nah, setelah itu, ya, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar setelah dia menjadi muslim. Tapi ya, perjalanan dakwah terus ya dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Khabbab bin Arad yang mendakwahi adiknya Umar bin Khattab, yang Fatimah, dan suaminya, ya, Sa'ad bin Zaid itu. Nah, itu dilakukan oleh Khabbab bin Arad secara fardian, diam-diam gitu, tidak secara terbuka gitu. Itu juga berjalan ke dakwah. Dakwah itu tidak pernah berhenti, terus berjalan. Cuma melihat situasinya itu bagaimana ketika itu. Nah, Rasulullah terima usulan Umar bin Khattab. Rasulullah menerima. Makanya Rasulullah keluar, ya, dua baris, ya, dari beberapa sahabat itu, kira-kira ada 40 orang sahabat itu yang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam itu keluar. Satu barisan di sana ada Hamzah. Satu barisan berikutnya di sana ada Umar bin Khattab. Nah, itu kemana? Ke tempat keramaian, ke pusat-pusat keramaian, yaitu ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu. Nah, ketika mereka datang, ya, ke masyarakat Quraisy, nah, berbeda. Kalau biasanya yang takut itu kaum muslimin, ya, menghadapi orang-orang Quraisy, pasti akan mereka melakukan, ya, cacian, tekanan dan sebagainya. Nah, ketika kata di situ ada Hamzah dan Umar bin Khattab, justru mereka itu yang merasa takut, yang merasa puncak, ya, karena melihat ada dua jagoan di situ, ada petarung, ya, Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, disitulah kemudian nanti Ibnu Mas'ud berkata, kami bisa berkumpul, ya, membuat lingkaran di antara kami di sisi Ka'bah itu setelah Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Kami bisa sholat, ya, di sekitar Ka'bah itu bisa kami lakukan setelah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Umar bin Khattab gitu. Kami baru bisa berani melawan kalau mereka berbuat tidak baik kepada kami, itu juga setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. So of force-nya Umar sama Hamzah, begitu juga kemudian Umar bin Khattab ingin keislamannya itu diketahui oleh banyak orang. Gak ingin dia itu dalam berislam bersembunyi-sembunyi. Rasulullah izinkan. Nah, rupanya Umar bin Khattab juga bukan hanya ingin diketahui oleh yang di sekitar itu saja, dia ingin ke tempat pertemuan itu ingin mensosialisasikan dirinya bahwa dia sudah masuk Islam kepada pamannya, kepada Abu Jahal dan sebagainya. Itu seperti itu. Sampai kemudian agar lebih efektif, ini perlu ada orang yang biasa menyampaikan berita, yang kalau dia yang menyampaikan berita itu maka akan tersebar. Karena orang itu sudah terbiasa itu dengan profesi profesional yang seperti ini. Jadi di masyarakat Arab ketika itu ada
benar dan akan menjadi pegangan. Makanya Umar bertanya, siapa dia? Rupanya dialah si Jamil bin Ma'mar al-Bimani. Maka tidak ada yang ditemui. Nah, kemudian dia datangi, dia sampaikan, wahai Jamil, saya Umar bin Khattab, saya sudah masuk Islam. Nah, si Jamil itu ketika mendengar itu diam saja, dia berpikir, wah ini tidak bagus ini. Nah, dia sebagai orang yang mempunyai kemampuan menyebarkan berita, ya seperti sekarang itu tidak netral. Susah untuk mencari berita yang netral. Setiap kabar berita, siap sumber berita, pastilah dia punya visi, misi sendiri. Itu yang dia bisa mempermainkan, ya arah berita itu bagaimana. Begitu juga Jamil. Itu. Jadi dia nggak mau menerima berita begitu saja. Nah, makanya nanti berbeda apa yang dia sampaikan. Maka kemudian ketika itu, ya dia diam saja terhadap Umar dan dia pergi. Dia pergi dari keramaian, kemudian dia berdiri, ya di tengah-tengah masyarakat yang sedang ramai itu. Wahai orang-orang Quraisy, ya aku akan menyampaikan satu berita bahwa Umar bin Khattab telah masuk agama Sobiah, dia sebut agama Sobiah ketika itu, bukan Islam. Gitu. Kenapa nih? Ya kalau dia mengatakan Umar bin Khattab telah masuk Islam, Islam terangkat, Umar bin Khattab terangkat. Gitu. Dia tidak ingin mengangkat yang baik itu, makanya dia terlindung, dia framing. Tapi Umar karena memang bertarung, dia ya melawan. Banyak beberapa orang-orang Quraisy itu dibanting, ya dibanting, maju dibanting, karena memang dia bertarung gitu. Tapi kemudian karena begitu banyaknya, ya kewalahan juga gitu. Sampai satu ketika dia tidak berdaya lagi, sudah ditindih, diinjak kepalanya, sampai dia bilang, terserah kalian mau melakukan apa terhadapku, tapi ingat, kalau kami sudah berjumlah 300-an, kami akan menghadapi kalian. Siapa yang kalah atau siapa yang menang? Bisa kami akan menang, bisa kalian akan menang. Nah kemudian muncullah ya seorang pemimpin Quraisy yang lain. Namanya itu baru disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar itu ikut ketika itu. Gitu. Nah, ketika Umar dengan berdaya sudah lepas, ya sudah diinjak-injak dia. Nah, datang orang itu berpakaian sutra, berwibawa, dikatakan, ada apa dengan kalian? Nah, orang-orang di situ kaget karena yang menyebut itu tokohnya. Ini Umar sudah masuk agama Asobiyah, Asobah. Ya, kata Al-As bin Wa'il, ada apa dengan kalian? Biar saja dia milik agama untuk dirinya sendiri. Sudah, apakah Bani Adi akan membiarkan kalian ya menganiaya Umar seperti ini? Kalian akan berhadapan dengan Bani Adi nanti. Nah, keluarga besarnya Umar bin Khattab. Gitu. Nah, disebutkan Sobiah, agama Sobiah, gitu, yang bukan Islam. Maka siapa ini nanti ketika Abdullah bin Umar di Madinah baru bertanya, wahai ayah, siapa dulu yang membela engkau ketika kau dalam keadaan lemah terdesak sudah tidak berdaya? Oh itu yang berpakaian sutra, ya, yang berwibawa itu Al-As bin Wa'il. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua, hati yang mudah kagum, ya, dengan sesuatu yang bernilai positif. Di antaranya Umar itu kagum sekali dengan kaum muslimin yang teguh, dengan kaum muslimin yang sabar. Bagaimana tidak, kaum muslimin ketika itu mendapatkan tekanan dari orang Quraisy itu begitu keras, yang dianiaya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Gitu. Tapi kaum muslimin itu ketika itu tidak ada yang keluar dari Islam, tidak ada yang bubar. Gitu. Itu dikagumi oleh Umar bin Khattab. Gitu. Jadi ada sisi positif seperti itu yang masih dimiliki
Umar bin Khattab gitu. Makanya ketika ada kaum muslimin yang mau berhijrah ke Habasyah, itu Umar takut diikuti mau kemana mereka. Makanya dia ketemu dengan seorang ibu, dia tanya, wahai ibu, ada mau kemana? Kata ibu itu, kami akan berhijrah mencari tempat di bumi Allah yang kami bisa aman, jauh dari orang-orang seperti kalian, wahai Umar, yang senantiasa menganiaya kami. Umar bilang, mudah-mudahan Allah bersama ibu. Gitu. Ibu itu tersenyum, oh, ya, seperti ini Umar. Nah, ketika dia berjalan masuk rombongannya, ada seorang laki-laki berkata, Anda tadi berbicara dengan Umar, apa yang Anda bicarakan? Aku terkejut. Umar berkata demikian. Oh, rupanya ibu ingin agar Umar masuk Islam ya? Iya. Kata orang itu, kalau keledai atau orangnya Umar masuk Islam, baru Umar bisa masuk Islam. Artinya menurut pandangan orang ini, orang semacam Umar yang keras, yang kasar, yang sudah menganiaya, ya susah untuk masuk Islam, sulit, nggak masuk akal kalau Umar yang seperti itu masuk Islam. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui ada satu sisi di hati Umar itu kelembutan, kekaguman kepada positif. Makanya nanti ya itu ada hal yang menarik gitu. Ya sebelum itu biar bikin penasaran gitu. Apa tuh yang hal yang menarik tentang hati Umar yang lembut itu? Kita bicarakan untuk bagaimana Umar berhijrah gitu. Ya bagaimana Umar berhijrah. Karena nanti setelah Umar dengan Al-Quran yang lebih lanjut itu ada di Madinah peristiwanya. Jadi sebelum ke sana hijrah dulu dong. Ya kita bawa ya pemikiran kita kepada bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab. Ini menarik. Ya. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Itu, ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu diantaranya adalah paman Rasul. Abbas ya, Abbas paman Rasul, anaknya ada Abdullah bin Abbas. Abbas itu termasuk paman Rasulullah, dia Muslim, tapi dia tidak menunjukkan Islam. Sehingga nanti banyak informasi-informasi yang didapatkan dari Rasulullah dari orang-orang seperti ini yang menyembunyikan keislaman. Sama seperti yang kemarin ditemui oleh Umar di perjalanan ketika dia sedang mengurus pedang menuju Rasulullah, itu Nu'aim itu juga diantaranya seorang sahabat Muslim yang menyembunyikan keislaman. Dan itu diperlukan ketika itu. Ya, bukan hanya untuk menghindari tekanan dari Quraisy, bukan, ada on mission, ya, on mission, ada misi itu dia, mereka itu punya misi yang diminta oleh Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Abbas itu menyampaikan dari perkataan Ali bin Abi Thalib bagaimana Umar bin Khattab berhijrah. Nah, ketika itu kalau orang mau berhijrah itu berat, itu sulit, itu bersembunyi-sembunyi. Itu dia tidak akan membawa barang-barang yang banyak, karena harus bersembunyi-sembunyi. Itu, ya, dia tidak akan berombongan, karena kalau ketahuan ancamannya berat. Itu kalau ketahuan. Nah, ketika itu oleh Ali bin Abi Thalib dikatakan, ketika itu kaum muslimin tidak ada yang berani untuk berhijrah kecuali harus bersembunyi-sembunyi, harus satu-satu, ya, tidak berombong-ombong, tidak ada ketahuan, gitu. Kecuali Umar, gitu. Kecuali Umar, dia berani berhijrah itu terus terang, bahkan diumumkan. Gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Kata Ali bin Abi Thalib, satu ketika
Umar bin Khattab itu membawa ya pedangnya, membawa busurnya, kemudian membawa anak-anak panahnya, ya, membawa tongkatnya, kemudian dia ke Ka'bah tawaf itu dengan tenang bersama-sama orang-orang muslim yang lain, ya, bertawaf, kemudian dia sholat itu. Nah setelah itu dia hampiri kerumunan orang-orang Quraisy. Itu dihampiri kerumunan orang-orang Quraisy, kemudian ditunjuk hidung-hidung yang buruk ini. Orang-orang Quraisy itu ditunjuk ya, hidung-hidung yang buruk ini, ketahuilah bahwa aku akan hidup. Nah, bersama dengan itu, ya, di satu tempat dia juga sudah berjanji dengan sahabat yang lain, diantaranya dengan Ayyash. Nah ketika itu muncul Abu Jahal sama Al-Haris menyampaikan, wahai Ayyash, ketahuilah bahwa ibumu itu bernazar, dia tidak akan meminyaki dan menyisir rambutnya sebelum melihat engkau. Dia tidak akan berteduh, dia berada di tengah matahari di padang pasir sebelum melihat engkau. Itu pulanglah, diminta pulang Ayyash itu. Nah kemudian Ayyash itu konsultasi kepada Umar, bagaimana ini Umar? Kata Umar, ketahuilah ya Ayyash, kedua orang itu hanya ingin menggagalkan kamu. Kedua orang itu hanya ingin agar kau keluar dari Islam kembali kepada mereka. Itu Umar, bawalah ini mataku, bawalah ini mataku, ini otak yang bagus. Kalau kau curiga nanti ya akan keselamatan dirimu, selamatkan diri dengan otak ini. Maka akhirnya berangkat Ayyash yang sudah di Abwa, sudah nggak jauh lagi ke Madinah, sama Abu Jahal. Nah di tengah jalan, ya, di satu tempat Abu Jahal bilang, wahai saudaraku Ayyash, masih keluarga besar, kayaknya otakku ini sudah gak kuat. Itu. Bagaimana kalau aku membonceng ya di belakangmu? Nggak ada kecurigaan tuh Ayyash. Baiklah, nah akhirnya ya turun, ya Abu Jahal naik bersama Ayyash. Nah ketika itu dibantu oleh Haris, Ayyash diikat, ya diikat, ya dibelenggu, nggak bisa apa-apa lagi, langsung naik ke Mekah. Itu. Ketika sampai di Mekah, Abu Jahal sama Haris ini berteriak, wahai orang-orang Quraisy, kalian hendaknya mencontoh kami bagaimana memperlakukan orang-orang di antara kalian yang bodoh seperti ini. Itu. Begini caranya. Itu. Akhirnya Ayyash itu dikurung. Itu. Gak jadi dia hilang. Itu. Padahal Allah sudah ingatkan seperti itu. Nah itu seperti itu. Ya, bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab itu, yang juga menjadi peluang buat yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak seperti Umar? Apakah Rasulullah takut? Apakah Rasulullah tidak berani mengambil resiko? Bukan itu masalahnya. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu, itu menjadi ya syariat. Itu menjadi sikap yang akan diikuti oleh umat, oleh kaum muslimin. Sementara kaum muslimin itu berbeda-beda kondisinya, nggak seperti umat semua gitu. Kalau umat, dia tidak membawa umat. Orang yang contoh, kalau punya kesamaan dengan umat, jagoan, berani, boleh mencontoh seperti umat. Tapi orang yang lain yang punya karakter yang berbeda, yang punya perkiraan yang berbeda, yang punya postur tubuh yang berbeda, nggak bisa mengikuti umat. Nah, begitu. Jadi bukan karena Rasulullah takut, ya, banyak pertimbangan, tidak.
sesuatu itu akan dicontoh oleh Umar. Caranya bagaimana akan dicontoh. Kalau Umar nggak ada beban itu, dia atas nama pribadinya, gitu. Atas nama pribadinya berbeda dengan Rasulullah. Nah makanya Rasulullah itu bukan berarti nggak belajar sebagainya, banyak pertimbangan yang lain. Rasulullah tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal sesuatu. Kan orang sering membandingkan, oh ternyata lebih hebat Umar kalau dengan Rasulullah. Umar berani seperti itu. Kenapa Rasul tidak berani seperti itu? Nah itu Rasul itu membawa umat, itu, ya. Apa yang dilakukan itu akan dicontoh, walaupun hal itu sebenarnya bersifat teknis. Tidak, Rasul itu kedua. Dia bisa dicontoh oleh umat dengan berbagai karakter umat, dengan berbagai kondisi umat, dengan berbagai pikiran umat, itu yang berbeda-beda itu. Bagaimana itu bisa, ya, dicontoh Rasulullah. Kalau umat kan pribadinya memang seperti itu. Orang boleh mencontoh, orang boleh tidak. Gitu. Kalau Rasulullah dia menjadi kedua. Nah itu seperti itu. Seperti tadi saya katakan, umat itu mempunyai satu sisi yang menarik. Dia itu mudah tersentuh dengan Quran. Nah, suatu ketika dia di Madinah sudah berhijrah nih, ya dia ingin mengenal kota Madinah. Dia malam-malam keluar jalan-jalan, ya di kota Madinah mengamati suasana malam kota Madinah. Nah, ketika dia sedang jalan tengah malam itu, dia berhenti di satu rumah seorang muslim. Ketika itu sedang sholat malam, seorang muslim itu membaca surat At-Tur. Nah, Umar dengan keledai itu berhenti dan mepet di tembok rumah itu sambil mendengarkan seorang muslim yang sholat dengan membaca surat At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabin mastur fi rabbin mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ayat ini itu ayat 1, 2, 4, 5, 6 itu sumpah qasam, bersumpah. Allah bersumpah dengan Tur, dengan gunung atau bukit Tur Sinai gitu. Dan kitab yang terbuka, yang tertulis, ya, dengan Baitul Ma'mur, dengan langit yang ditinggikan, laut yang berapi. Poinnya inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh benar-benar azab Rabbmu itu adalah waqi', pasti. Gitu. Nah, Umar membaca ayat ini tersentuh dia. Ya, mendengar langsung tuh dia mentadabburi, memahami ayat ini. Ini sampai Allah bersumpah. Di ayat pertama Allah bersumpah, di ayat kedua Allah bersumpah, di ayat keempat Allah bersumpah, di ayat kelima Allah bersumpah, di ayat keenam Allah bersumpah. Kemudian pas di ayat ketujuh Allah menegaskan inna adzaba rabbika lawaqi'. Sebenarnya azab Rabbmu ya Rasulullah itu waqi', pasti akan terjadi. Azab yang Allah janjikan buat orang-orang yang melawan, yang durhaka, yang banyak berdosa dan sebagainya, itu pasti. Kepikiran terus ayat itu, ya, dia tersadar, ya, sampai lemas gitu. Ya bisa jadi dia masih banyak dosa-dosanya di hidup baru. Ya pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Di pikiran, di hatinya itu Umar ingat itu saja. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Akhirnya lemas dia. Pulang, pas sampai di rumah berikutnya dia sakit, gitu. Sakit selama 1 bulan karena takutnya keluar
kita lihat bagaimana tuh hati yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu dengan ayat seperti itu. Dia rasional, dia terbuka, gitu. Dan dia jujur, beriman benar dengan ayat ini. Pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Itu saja pikirannya itu sampai rumah, akhirnya demam. Sebulan dia sakit, gak ada yang tahu itu sahabat apa kata sakit. Nah berikutnya kemudian analisis pakar ahli sirah mempelajari karena ayat ini rupanya. Ini juga nanti akan terbuka yang disampaikan karena ini. Gitu. Ya kita cukupkan dulu. Ya sudah tergambar akan diri Umar bin Khattab itu di samping sifatnya yang temperamental, ya dia mudah marah, tapi hatinya ada kelembutan. Nanti kita ketahui bagaimana Umar dan Umar kalau marah, bacain ayat, sebut nama Allah, bacain ayat, kepak-kepak begitu takutnya dengan Quran. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kisah Umar bin Khattab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.